Dimulai dari sini, saya merasa bahwa sukses bukan lagi cuma sekedar angan-angan. Dimulai dari sini, saya mulai bertemu dan mempelajari ilmu ekonomi dan bisnis dari dosen-dosen yang profesional dan dosen-dosen yang benar-benar ahli di bidang ekonomi dan bisnis. Dimulai dari sini, saya diajarkan bagaimana menjadi seorang pebisnis yang handal dan terampil. Dimulai dari sini, saya mulai mengerti bagaimana merencanakan sebuah plan agar dapat direalisasikan dengan baik. Selain itu, dimulai dari kadang teringat sih masa-masa kuliah saat bagaimana saya berjuang hingga menjadi seperti sekarang ini. Peningkatan skill dan kompetensi diasah melalui pelatihan-pelatihan dan praktikum-praktikum di kampus yang sangat berguna sekali untuk perkembangan karier saya saat ini. Itu menjadi bekal yang sangat berharga untuk saya bisa menjadi sukses. Kegiatan kemahasiswaan memupuk percaya diri saya, sehingga menjadi bekal saya dalam berkarya di dunia kerja. pendidikan di sini sangat berkualitas, mulai dari dosen, fasilitas pembelajaran, tidak heran akreditasinya bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Wulandari, NIM 1805520175. Saya dari kelas E1 Praktik Audit. Saya dari program studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Tikubang Unisbank Semarang. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas penilaian ujian tengah semester mata kuliah praktik audit yang diampu oleh dosen Arif Himawan Dwi Nugroho, SE, AK, MM, CA, CPA. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang pengujian substantif persediaan dan asuransi dibayar di muka. Yang pertama, pengertian pengujian substantif. Pengujian substantif merupakan prosedur-prosedur pengauditan yang dibuat oleh auditor untuk menguji atau mendeteksi kesalahan salah satu material dalam nilai rupiah yang mempengaruhi langsung kebenaran dari saldo-saldo dalam laporan keuangan. Kemudian prosedur substantif asuransi dibayar di muka. Pada banyak audit, auditor dapat menyimpulkan bukti yang memadai dan kompeten atas asuransi dibayar di muka. Dengan melakukan prosedur analitis substantif, pengujian terinci atas transaksi jika dilaksanakan sebagai bagian dari pengujian proses pembelian. Pengujian terinci atas saldo asuransi dibayar di muka biasanya diperlukan hanya ketika salah saji diperkirakan. Selanjutnya, prosedur analitis substantif. Karena pada umumnya terdapat beberapa transaksi pada akun asuransi dibayar di muka dan karena jumlah yang dilaporkan pada laporan keuangan untuk asuransi dibayar di muka biasanya tidak material. Prosedur analitis substantif adalah efektif untuk memverifikasi saldo akun. Prosedur analitis substantif berikut biasanya digunakan untuk menguji asuransi dibayar di muka. Yang pertama, membandingkan saldo asuransi dibayar di muka dan beban asuransi untuk tahun berjalan dengan saldo tahun lalu setelah mempertimbangkan adanya perubahan dalam operasi. Yang kedua, menghitung rasio beban asuransi terhadap aktiva atau penjualan dan membandingkannya dengan rasio tahun lalu. Selanjutnya, pengujian terinci atas akun asuransi dibayar di muka. Pengujian terinci atas saldo
saldo asuransi dibayar di muka dan beban asuransi mungkin diperlukan ketika auditor mencurigai salah saji berdasarkan audit tahun lalu, atau ketika prosedur analitis substantif menunjukkan bahwa saldo akun mungkin mengandung salah saji. Auditor mulai menguji saldo akun asuransi dibayar di muka dengan memperoleh schedule dari klien yang berisi analisis terinci mengenai polis yang termasuk dalam akun asuransi dibayar di muka. Berikut adalah contoh kasus dari asuransi dibayar di muka. Dalam kasus tersebut diminta menyelesaikan kertas kerja audit D1 dan berikan usulan tentang penyesuaian apabila terjadi selisih perhitungan beban asuransi antara auditor. Dalam kasus yang pertama yaitu A. Asuransi kendaraan. Dengan nomor polis AB 6048 R3 dengan premi Rp17.666.712 pada tanggal 28 Desember 2017. Jangka waktu 3 tahun. 3 tahun sama dengan 36 bulan. Kemudian perhitungan beban asuransi. Dalam soal pada tanggal 28 Desember 2017 sampai bulan Desember 2019. Jadi bulan pembebanannya yaitu 12 bulan per 36 bulan dikali preminya 17.666.712. Kemudian hasilnya 5.088.9. Kemudian yang kedua yaitu asuransi kebakaran gudang A. Dengan premi Rp20.750.750. Nomor polisnya empat enam dua delapan 418001. Kemudian jangka waktunya 3 tahun, yang artinya sama dengan 6 bulan. Perhitungan beban asuransi. Dengan bulan pembebanan 12 bulan yang dihitung dari tanggal 28 Agustus 2018 sampai Desember 2019. Kemudian jangka waktunya 36 bulan.
dikali preminya 20.770.750 dan hasilnya 6.923.580 rupiah. Kemudian yang ketiga yaitu asuransi kebakaran gudang A. Kebakaran gudang B. Dengan nomor polis B 462 468 41 8090 dengan premi asuransinya 56.667.924 yang dibebankan mulai tanggal 30 Juni 2019 dengan jangka waktu 3 tahun yang artinya sama dengan 36 bulan. Kemudian perhitungan beban asuransinya. Bulan pembebanannya yaitu 6 bulan per 36 bulan dikali 56.667.924 dari premi asuransi. Kemudian hasilnya 9.444.654 Kemudian yang keempat yaitu asuransi mesin fabrikasi. Dengan nomor polis 60 21 80 49. Premi asuransinya 17.889.300 rupiah. Tanggal pembebanan dimulai pada 29 April 2018 dengan jangka waktu 3 tahun. 3 tahun sama dengan 36 bulan. Kemudian perhitungan beban asuransinya. Bulan pembebanan dimulai dari bulan April 2018. 2018 dihitung sampai Desember 2019 yaitu 12 bulan per 36 atau jangka waktunya dikalikan dengan premi yaitu 17.889.300 rupiah sehingga mendapatkan hasil 5.963.100. Kemudian asuransi yang kelima yaitu asuransi kebakaran kantor pusat. Dengan nomor polis 4628418003. Premi asuransinya 57.128.868 rupiah.
yang dibebankan mulai tanggal 30 Agustus 2019. Kemudian jangka waktunya 3 tahun sama dengan 36 bulan dan kemudian perhitungan beban asuransi. Ini bulan pembebanannya dihitung dari bulan Agustus, September, Oktober, November sampai Desember. Berarti dihitung mulai bulan September, Oktober, November, Desember. Jadi 4 bulan per 36 bulan dari jangka waktu yang ditentukan. Dikali premi asuransinya 57.128.868 hasilnya yaitu 6.347.652.000. Kemudian dari perhitungan yang saya jelaskan tadi, saya sudah menyiapkan KKA D1-nya. Yang pertama, nomor polisnya AB 6048 R3 dengan jenis pertanggungjawaban asuransi kendaraan. Jangka waktu dimulai dari tanggal 28 Desember tahun 2017 sampai tanggal 28 Desember tahun 2020. Kemudian saldo awal dari tanggal 31 Desember tahun 2018 yaitu 11.777.808 pembayaran premi asuransinya tidak ada. Kemudian beban asuransi dari perhitungan yang tadi menghasilkan 5.888.904. Kemudian dikurangkan dari saldo awal, dikurangi beban asuransi, jadi saldo akhirnya pada tanggal 31 Desember tahun 2020 yaitu 5.888.904 rupiah. Yang kedua, dengan nomor polis 462 4628 41 8001 dengan jenis pertanggungjawabannya asuransi kebakaran gedung air. Asuransi kebakaran gedung air yang dimulai dari tanggal 28 Agustus tahun 2018 sampai tanggal 29 Agustus tahun 2021. Kemudian saldo awalnya itu 18.136.179 rupiah. Pembayaran premi asuransinya tidak ada. Kemudian beban asuransi yang diperoleh dari perhitungan tersebut yaitu 6.929.000
Rp96.923.580 dan dikurangkan menjadi saldo akhirnya menjadi Rp11.612.59.99. Kemudian yang ketiga dengan nomor polis 4628 41 8002 dengan jenis pertanggungjawabannya yaitu asuransi kebakaran, gedung B, gudang B. Yang dimulai pada tanggal 30 Juni tahun 2019 ya, dan berakhir pada tanggal 30 Juni tahun 2022. Di sini saldo awalnya pada tanggal 31 Desember 2018 tidak ada. Kemudian pembayaran premi asuransinya dalam soal yaitu Rp56.967.924 dan beban asuransinya yaitu Rp9.444.654. Karena saldo awalnya nggak ada, jadi saldo akhirnya diperoleh dari pembayaran premi asuransi dikurangi dengan beban asuransi sehingga menghasilkan Rp42.223.270.000. Kemudian yang keempat yaitu nomor polisnya 60218049 dengan jenis pertanggungjawaban asuransi publikasi. Yang dimulai pada tanggal 29 April tahun 2018 dan berakhir pada tanggal 29 April tahun 2021. Di sini saldo awal pada tanggal 31 Desember 2018-nya yaitu 13.913.900 rupiah. Pembayaran preminya nggak ada. Kemudian beban asuransi yang diperoleh Rp5.963.100.000 dan menghasilkan saldo akhir pada tanggal 1 Desember 2019 Rp7.950.800.000. Kemudian yang kelima yaitu dengan nomor polis 4628418003 dengan jenis pertanggungjawaban asuransi kebakaran. Yang dimulai pada tanggal 30 Agustus tahun 2019 dan berakhir pada tanggal 30 Agustus 2022. Di sini tidak ada saldo awalnya. Kemudian pembayaran preminya yaitu Rp57.128.868.000.
Kemudian beban asuransi yang diperoleh 6.347.652 rupiah, dengan menghasilkan saldo akhir pada tanggal 31 Desember 2019 50.781.216 rupiah. Motongnya kayak. Kemudian yang selanjutnya saya akan menjelaskan jurnal penyesuaian dari KKA D1. Jumlah beban asuransi dikurangi dengan saldo akhir. Jumlah beban asuransi dikurangi jumlah beban asuransi yaitu 34.567.890 dan saldo akhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu 31.111.101 rupiah. Kemudian dikurangkan menjadi hasilnya yaitu 3.456.789, menghasilkan jurnal penyesuaian pada sisi debit akunnya beban asuransi, dan di sisi kredit asuransi dibayar di muka dengan nominal 3.456.789. Yang selanjutnya yaitu pengujian substantif persediaan. Persediaan merupakan unsur aktiva yang disimpan dengan tujuan untuk dijual dalam kegiatan bisnis yang normal atau barang-barang yang akan dikonsumsi dalam pengolahan produk yang akan dijual. Berikut adalah contoh kasus untuk persediaan. Dalam soal kasus PT Dana Adiwarna Kabupaten Tegal mencatat persediaan pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar 7.666.666 sekian. Dalam stok opnamnya jenis perusahaan yaitu B604 Lemon, kuantitasnya sebesar 250. Kemudian A601 Essence Coiration, kuantitasnya 280. Dan yang ketiga A602 Essence Lemon, kuantitasnya 340. Yang keempat A603 Citroen, kuantitasnya 265. Dan yang terakhir A604 Floral dengan kuantitas 315. Dengan catatan B604 Lemon satu boxnya 20 botol dan satu botolnya berisi 2 ons. Yang kedua A601 Essence Coiration satu boxnya 20 botol
dan satu botolnya 5 ounce. Kemudian yang ketiga A602 essence lemon, satu boxnya 20 botol dan satu botolnya 5 ounce. Kemudian yang keempat A603 Citroen, satu boxnya 25 botol dan satu botolnya 5 ounce. Kemudian yang terakhir A604 Floral, satu boxnya berisi 25 botol, satu botolnya beratnya yaitu 5 ounce. Dalam voucher pembeliannya ada beberapa supplier. Yang pertama PT Fatullah, yang kedua PT Atalah, yang ketiga PT Salsabila, yang keempat PT Amrullah, dan yang terakhir PT Aril Fatrisal. Dalam soal diminta untuk menyelesaikan kertas kerja audit C1 apabila menggunakan metode biaya, menggunakan FIFO, dan berikan usulan jurnal penyesuaian apabila ada perbedaan perhitungan. Saya akan menjelaskan perhitungan dari metode biaya menggunakan FIFO. Berikut penjelasannya. Saya akan menjelaskan penyelesaian perhitungan menggunakan metode FIFO. Yang pertama yaitu B604 lemon. Kemudian jumlah boxnya, jumlah botol, jumlah boxnya yaitu 20 botol. Satu box 20 botol. Satu botolnya itu 2 ounce. Yang pertama, boxnya dalam kuantitas itu jumlahnya 250 dikali 20 botol. Jadi dalam botol totalnya 5.000. Kemudian untuk mencari ounce, jumlah botol dikali satu botolnya 2 ounce. Berarti 5.000 dikali 2 sama dengan 10.000. Kemudian mencari perhitungannya. Persediaan yang pertama yaitu 80. Persediaan yang pertama yaitu 170. Kemudian saldo awalnya 80. Jadi saldo akhirnya 250. Untuk harga pokok per unitnya berarti yang pertama 3.542.975 rupiah. Dan yang pertama saldo awalnya dikali dengan 4.625.000 rupiah. Hasilnya 170 dikali 3.542.975 rupiah, hasilnya 370 juta.
kedua hasilnya 602. Yang pertama hasilnya 600, 2, 305, 750. Yang kedua hasilnya 370 juta. Di total menjadi 972.305.750 rupiah. Kemudian perhitungan HPP-nya, harga pokok persediaan 972, 305, 750 dibagi dengan jumlah boxnya, yaitu 250, kemudian menghasilkan 3.889.223 kos dan NRV. Kosnya 3.889.223 yang diperoleh dari perhitungan HPP-nya, dan NRV-nya terdapat pada stok opnam yaitu 3.889.223. Jadi perbandingan nilai kos dan NRV itu sama dan dapat digunakan keduanya juga. Ini persediaan yang kedua yaitu A601 Essen Coiration. 601 Essen yang pertama jumlah satu boxnya itu 20 botol. Dalam satu botol beratnya 5 ounce. Kemudian kuantitas box dalam stok opnamnya yang pertama 280. Jadi untuk menghitung botolnya yaitu 280 dikali dengan 20. Hasilnya 5.600. Kemudian untuk beratnya per ounce, jumlah botol dikali dengan berat per botolnya. Jadi 5.600 dikali dengan 5 ounce. Hasilnya 28.000. Dan mencari perhitungannya. Di sini pembelian persediaan yang pertama yaitu 80. Kemudian yang kedua 100. Saldo awalnya 100, saldo akhirnya 280. Yang pertama dikali dengan 1.983.500 rupiah. Dan yang kedua dikali dengan 1.963.750 rupiah. Yang kedua, dan yang ketiga dikali dengan 1.980.290 rupiah.
kemudian hasilnya yaitu 80 dikali 1.983.500 rupiah, 158.680 rupiah. Yang kedua hasilnya 196.375.000 rupiah, dan yang ketiga 198.029.000 rupiah. Di total menghasilkan 553.084.000 rupiah. Kemudian perhitungan HPP-nya yaitu harga pokok persediaan yang 553.085.000 rupiah dibagi dengan jumlah total yaitu 5.600. Hasilnya 98.800. Kemudian kosnya diperoleh dari HPP yaitu 98.800, dan NRV-nya berasal dari stok opnam 90. Kosnya yaitu 98.765, dan NRV-nya berasal dari stok opnam yaitu 98.800. Dari perbandingan kos dan NRV, nilai terendahnya yang paling rendah adalah kos, berarti nilai harga pokok per unitnya menggunakan nilai kos yaitu 98.765. Kemudian yang ketiga yaitu jenis persediaan A602 Essen Lemon. Di sini satu boxnya itu 20 botol, dan berat satu botolnya itu 5 ons. Dalam stok 6, kuantitas boxnya itu jumlahnya 340. Jadi di sini mencari jumlah botol diperoleh dari jumlah box yaitu 340 dikali 20 botol. Hasilnya 6.800. Untuk mencari ons, jumlah botol dikali dengan berat per botolnya yaitu 5 ons. Berarti 6.800 dikali 5 ons. Hasilnya yaitu 34.000. Untuk mencari perhitungan metode hitungnya yaitu sini pembelian persediaan yang pertama
saldo awalnya 80. Kemudian yang kedua, pembelian persediaan yang pertama itu 100. Kemudian pembelian persediaan yang kedua 160. Jadi saldo akhirnya 340 dikalikan dengan harga pokok per unit. Jadi pembelian persediaannya dikalikan dengan harga pokok per unit yang ada di voucher pembelian. Yang pertama dikali dengan 1.237.250 rupiah. Yang kedua dikalikan dengan 1.294.287 rupiah. Yang ketiga dikalikan dengan 2.297.745. Kemudian hasil perkalian dari jumlah box dan harga pokok per unitnya yaitu yang pertama 98.980.000, yang kedua 129.428.000, dan yang ketiga 367.639.200. Di total hasilnya 596.047.200 rupiah. Kemudian perhitungan HPP-nya. HPP-nya diperoleh dari harga pokok persediaannya dengan total 596.47200 dibagi dengan total botolnya 6.800. Jadi hasilnya 87.654. Kemudian kosnya yaitu dari HPP 87.654 dan NRV diperoleh dari stok offline-nya 87.600. Perbandingan nilai terkecil antara kos dan NRV yaitu nilai paling kecil dari kos. Jadi harga pokok persediaannya menggunakan nilai kos yang hasilnya 87.654. Dan yang keempat yaitu A603 Citroen. Jumlah boxnya dari jumlah boxnya yang pertama, satu box itu 25 botol, kemudian beratnya 5 ons per botol. Jumlah kuantitas box diperoleh dari stok of 6 yaitu 265. Kemudian perhitungan jumlah botolnya berasal dari jumlah kuantitas box 265 dikali dengan 25 botol dan hasilnya 6.625. Kemudian beratnya diperoleh dari jumlah botol dikali berat per botolnya yaitu 5 ons dikali dengan 6.625
sehingga menghasilkan 33.125. Perhitungan FIFO jumlah kos persediaan yang pertama, saldo awalnya yaitu 60, kemudian pembelian yang pertama 80, yang ketiga 125, kemudian saldo akhirnya 265. Harga pokok per unit dari saldo awal menggunakan harga pokok per unitnya yang pertama 1.961.50.000, yang pembelian pertama menggunakan harga pokok per unit 1.781.250.000. Kemudian pembelian yang kedua menggunakan harga pokok per unit 1.987.347. Kemudian dikalikan dan hasilnya yang pertama 117.663.000, yang kedua hasilnya 142.500.000 rupiah, yang ketiga hasilnya 248.418.375, dan di totalnya 508.581.375 rupiah. Perhitungan HPP-nya total tadi yaitu 508.581.375 rupiah dibagikan dengan jumlah botolnya yaitu 6.625. Hasil pembagiannya yaitu 76.767. Kosnya yaitu dari HPP berarti 76.767, dan NRV-nya dari stok opnam 76.767, berarti sama. Berarti harga pokok persediaannya bisa menggunakan kos atau NRV karena perbandingan nilainya sama. Jenis persediaan yang terakhir atau yang kelima yaitu A604 floral. Jumlah box, jumlah botol dalam stok opnam satu boxnya itu 25 botol, kemudian berat per botolnya yaitu 5 ounce. Kuantitas boxnya yaitu 315. Untuk menghitung jumlah botol 315 dikali 25, jadi hasilnya 7.875, dan beratnya diperoleh dari jumlah botol dikalikan berat per botolnya. 7.875 dikalikan dengan 5 ounce, hasilnya 39.375. Perhitungan FIFO. Persediaan pertama yaitu persediaan awalnya itu 90, kemudian
persediaan yang pertama 50, pembelian persediaan yang kedua 175, dan saldo akhirnya 315. Kemudian persediaan awalnya itu dikalikan dengan 1 juta. Yang kedua dikali dengan 1.855.400. Yang ketiga dikalikan dengan 1.400.045 rupiah. Hasil perkalian yang pertama yaitu 90 juta. Hasil perkalian yang kedua 92.770.000. Yang ketiga yaitu 245.875 rupiah. Di total 427.875 rupiah. Kemudian perhitungan HPP-nya 427.777.875 rupiah dibagi dengan 7.875. Hasilnya 54.321 rupiah. Kemudian kosnya yaitu diperoleh dari perhitungan HPP-nya tadi 54.321, dan NRV-nya dari stok of 6 itu 54.400, dan perbandingan nilai terkecil yang diperoleh dari perhitungan FIFO tersebut yaitu untuk harga pokok persediaan menggunakan kos, karena nilai kos lebih kecil dari nilai NRV yaitu 54.321. Selanjutnya saya akan menjelaskan kertas kerja audit C1 PT Dana Adiwena pada periode 31 Desember 2019. Yang pertama jenis persediaannya yaitu A60, B604 lemon dengan jumlah boxnya 250. Kemudian jumlah botolnya 5.000. Jumlah onsnya 10.000. Harga pokok per unitnya itu diperoleh dari perhitungan metode FIFO, perbandingan antara kos dan NRV. Yang pertama itu 3.889.223.000. Kemudian harga pokok persediaan diperoleh dari perkalian jumlah ons dikali dengan HPP per unitnya. Yang pertama hasilnya 38.929.230.000 rupiah. Kemudian yang kedua jenis persediaannya A601 Essen Coiration dengan jumlah boxnya 280. Jumlah botolnya 5.600 dan jumlah onsnya yaitu 28.000. Harga pokok per unitnya 98.765.
Harga pokok persediaan diperoleh dari jumlah ons dikalikan dengan harga pokok per unit, yang hasilnya 2.765.420.000 rupiah. Yang ketiga, dengan jenis persediaan A602 Esen Lemon. Jumlah boxnya yaitu 340 dan jumlah botol 6.800, kemudian jumlah onsnya 34.000. Harga pokok per unitnya menggunakan perbandingan antara kos dan NRV dari perhitungan FIFO yang paling rendah, yaitu 87.654. Kemudian harga pokok persediaannya yang dihasilkan 2.980.236.000 rupiah. Kemudian jenis persediaan yang keempat yaitu A603 Sequin dengan jumlah box 265, jumlah botolnya 6.625 dan jumlah onsnya 33.125. Harga pokok per unitnya yaitu 76.767. Kemudian harga pokok persediaannya 2.542.906.875 rupiah. Kemudian jenis persediaan yang kelima adalah A604 Floral dengan jumlah box 315 dan jumlah botolnya 7.875 dan jumlah onsnya 39.375. Kemudian harga pokok per unitnya 54.321. Kemudian harga pokok persediaannya yaitu 2.138.800 rupiah. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai jurnal penyesuaiannya. Yang pertama, persediaan awal pada perusahaan yaitu 7.666.609. Kemudian harga pokok persediaan dari perhitungan FIFO yaitu 3.057.796.200 rupiah.
dikurangkan hasilnya 7 miliar. Kemudian dikurangkan yaitu hasilnya 4 miliar 608 juta 870.478 rupiah. Jurnal penyesuaiannya yaitu di sisi debit ada harga pokok persediaan, dan di sisi kredit ada persediaan barang. Nominalnya 4.608.870.478 rupiah. Dalam jurnal penyusutannya yaitu persediaan yang dicatat PT Dana Adi Dana itu 7 miliar 666, dan persediaan yang dicatat oleh auditor sesuai dengan harga pokok persediaan yang ada dalam perhitungan FIFO yaitu 3 miliar 57.796.200 rupiah, dan selisihnya dimasukkan dalam jurnal penyesuaian yaitu 4.608.870.478 rupiah. Cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam tutur kata dan bahasa. Semoga ilmunya bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.